Halo, kembali lagi dengan kami Java Football. Kali ini kami John dan Cok akan ngosan ya. Ngosan kali ini kami akan membahas cyber pemilik klub PSIM Yogyakarta terhadap Persis Solo. Nah, bagaimana cybernya? Oke, kita saksikan saja bersama. Kenapa kok bisa cyber? Derby Mataram pasti lekat dengan cyber, lekat dengan gesekan-gesekan supporter dan lain-lain. Sebenarnya Derby Mataram ini adalah derby yang menurut pandanganku layak di Liga 1, tetapi tahun ini derby ini ditempukkan satu grup. Wah, menurut pandanganku ya rodok kurang gayeng. Harusnya bertemu di final saja ataupun bertemu di perempat besar gitu kan lebih bagus. Tapi malah dipertemukan dalam satu grup. Wah. Nah, Derby Mataram sendiri ini sudah kita bahas bahkan berkali-kali, bahkan nek ditungke wis pengoke lah konten-konten sing tak bahas tentang Derby Mataram ini. Mungkin ya wis do bosen nek aku bahas Derby Mataram, tetapi yang kemarin viral itu adalah pemilik klub PSIM Yogyakarta menyewor Persis Solo. Lebih tepatnya menyewor Kota Solo. Nah, ini menjadi perbincangan polemik di media sosial ataupun di mana-mana. Ya, kita akan bahas dari sisi apanya ya. Kalau ini dibahas itu dari sisi apanya ya, mungkin banyak kurang bagus lah kalau cybernya itu seperti itu. Nah, dalam arti bagaimana ya, ini kan pemilik klub, bukan berarti pemilik klub itu tidak boleh cyber. Pemilik klub boleh ikut-ikut ke ranah supporter, itu boleh, tetapi memang ada batas-batasannya sendiri ya. Ya mungkin dalam arti lebih tepatnya pemilik klub itu tugasnya itu di manajemen, supporter ya di supporteran gitu lah, seperti itu. Kita bagi-bagi tugas lah. Nah, menurut pandanganmu Cuk, Kota Solo dan Kota Jogja sendiri ini kan selalu panas ya terhadap sepak bolanya itu. Persis Solo dan PSIM, menurut pandanganmu suatu saat nanti klub ini apakah akan bisa berdamai seperti Solo, Sleman dan lain-lain, ataupun bagaimana ini? Damai kategori apa, John? Kalau damai supporter saya setuju, tapi damai dalam rivalitas klub saya tidak setuju. Karena rivalitas klub itu harus terus dijaga. Karena memang gimana pun bahwa rivalitas antar klub itu ya akan membuat suasana sepak bola Indonesia semakin bagus menurut saya. Karena nanti kan persaingan untuk semakin terdepan atau kemajuan klub. Misalnya Jogja duwe iki, Persis Solo iri, engko akhirnya duwe iki, engko Solo duwe iki, Jogja iri. Nah, engko dadi apa ya pemenuhan rivalitas klub, tapi aja rivalitas supporter. Ini bahaya. Rivalitas supporter nanti kan ujung-ujungnya nanti konflik, bentrok, korban. Nah, itu saya tidak setuju. Ya betul, kalau ujung-ujungnya cuman nyawa yang jadi taruhan, lebih baik sepak bola ditiadakan saja. Nah, seperti itu ya. Kembali ke topik saya tadi, pemilik klub PSIM ini menyewor, lebih tepatnya menyewor Kota Solo dengan kata-kata Oslo Awu ya, yang nanti saya tulis di video kita ini. Nah, seperti itu, menyewor seperti itu. Pada dasarnya dulu pernah ada podcast antara ibaratnya itu orang yang petinggi-petinggi Jogja dan petinggi Solo itu pernah berpodcast bersama. Ibaratnya nek di luar bal-balan ya wis konconan wae, misal kaya ben-benan pang-pangan ngono ya konconan wae. Nah, di luar itu pemilik klub petinggi-petinggi supporter Jogja dan Solo itu pernah berkata, maksudnya itu rivalitas iki yo PSIM karo Persis Solo, bukan kotanya. Kalau kotanya Solo dan Jogja itu tidak ada apa-apa sebenarnya, ya udah biasa aja gitu loh. Nah, mungkin banyak yang nggak setuju pada saat itu kan pernah berkata ya, nek nyindire Solo apa Jogja ngono mungkin iso masyarakatnya kabeh lah, ibaratnya mencakup banyak gitu loh, bukan hanya supporter berarti. Nah, seperti itu. Kalaupun memang ingin cyber, lebih ke klubnya saja ataupun ke supporternya. Nah, seperti itu. Nah, itu menurut pandanganku itu bagi yang orang-orang itu loh, maksudnya yang saya takutkan itu kejadian-kejadian seperti sweeping plat, orang-orang yang tidak tahu sepak bola tiba-tiba kan lagi piknik rono rene ngeti-ngeti terus kena dampaknya kan. Nah, kuwi sing marake berarti babalani ternodai lah, ibaratnya supporteran ternodai. Mungkin bapak-bapak lagi liburan atau mungkin nanti terkena dampaknya sweeping plat dan lain-lain, itu yang ditakutkan.
Nah, mungkin kedepannya agar kalaupun berrivalitas itu ya sebaiknya antar supporter dan antar klubnya saja, tidak usah membawa-bawa nama kota dan lain-lain. Nah, di luar itu tidak perlu gitu loh. Maksudnya ya rivalitas sewajarnya seperti dilakukan oleh supporter Kota Solo dan Jogja ini. Mungkin ya rivalitasnya wis anu lah. Nah, di Twitter ini kan sangat rame ya, ibaratkan itu servernya itu kalau dari Solo itu ngece-ngece apa itu war, glayer, kalau dari Jogja itu juga ngece-ngece anak lurah dan lain-lain. Nah, itu sebenarnya ya wajar lah seperti itu. Nah, itu yang dinamakan server ya seperti itu. Nah, tapi kalau untuk tempuk saat ini kedua supporter dalam satu stadion, menurut pandanganku saya juga kurang setuju. Nah, menurut pandanganmu Cuk, pemilik klub PSIM ini menyewor dengan kata-kata seperti itu, menurut pandanganmu seperti apa ini? Ya memang harus dibedakan ya Jor, antara pengurus klub dan supporter menurutku ya. Karena gimana pun kalau pengurus klub itu kan identik dengan profesionalisme, attitude dan lain-lain lah ya. Kalau supporter kan tahu sendirilah ya, itu beda alam. Kalau supporter dan manajemen itu beda alam. Kalau supporter itu nanti ya cyber ya, bahasanya bahasa supporter. Kalau manajemen itu memang harus profesional. Yang gimana ya? Kalau di luar negeri itu kan antara Kroenke dan Glazer itu kalau main juga gak ada sayur-sayuran kayak gitu kan, supporternya yang sayur. Kalau mereka itu kan sama-sama profesional bisnis gitu. Ya menurut saya begitu. Ya harus dibedakan lah antara aspek profesional dan supporter. Betul sekali, kalau itu saya sepakat dengan pendapatmu. Nah, harus dibedakan profesionalitas dan supporter. Supporter itu ya tugasnya memang seperti itu. Mereka itu kan menyemangati tim, mendukung tim, memberi motivasi tim dan lain-lain lah. Lah, tugas dari manajemen kan profesionalitas, ibaratkan itu apa yang diinginkan oleh supporter itu harus didengar dan lain-lain. Nah, seperti itu, ibaratkan tugas manajemen seperti itu ya. Tapi tidak dipungkiri juga manajemen milenial saat ini memang sudah mau ke ranah supporter, mencintai terhadap timnya, itu memang tidak dipungkiri ya. Walaupun itu memang bagus, manajemen itu berarti memang cinta dengan timnya, tetapi harus ada batasan-batasan sendirilah. Nah, dari sudut pandang saya sendiri, menurut pandanganku ya lebih baik memikirkan jangka panjang lah, visi misi untuk kedepannya seperti apa dan lain. Ini bukan untuk PSIM Jogja saja, ini untuk seluruh klub Indonesia sih menurut pandanganku. Itu seharusnya tim-tim di Indonesia yang lainnya itu sudah mulai memikirkan jangka panjang, jangan hanya kok juara Liga 1, juara Liga 2, naik kasta dan lain-lain. Hanya bukan seperti itu sepak bola itu sebenarnya. Sepak bola itu kan bisa dinikmati, dilihat enak, ibadah rano kasus-kasus dan lain-lain seperti itu ya. Berarti klub penak, terus tuku tiket apa-apa gampang dan lain-lain. Nah, seperti itu kan membutuhkan profesionalitas yang dibangun itu enggak hanya cuman 1 tahun, 2 tahun aja selesai, itu enggak bisa gitu. Maksudnya harus punya visi misi jangka panjang, 5 tahun lah minimal itu. Nah, 10 tahun lah kalau perlu. Nah, seperti itu kan bagus kalau punya visi misi jangka panjang kepada seluruh manajemen klub di Indonesia itu, menurut pandanganku, bukan hanya Jogja, Solo dan lain-lain ya. Nah, ya tadi saya juga melihat pengawalan terhadap supporter PSIM terhadap klubnya itu sangat luar biasa juga ya. Mereka bahkan mengantar klubnya itu untuk datang ke Solo ya, walaupun tidak sampai Solo, tapi mereka itu memberikan banyak motivasi terhadap pemainnya. Hal tersebut juga dilakukan Persis Solo pada saat itu. Supporter Persis juga diberi semangat kepada supporternya, klubnya itu. Waktu tandang di Mandala itu ya, pada akhirnya pemainnya itu semangatnya tinggi banget, mainin Mandala bahkan koyo wis randi wedi, berarti seperti itu. Nah, itu bahkan di depan ribuan Brajamusti pada saat itu ya. Mungkin ini yang diinginkan supporter Brajamusti, pemainnya kuwi ya semangatnya dhuwur lah, ibaratnya melawan pemain-pemain bintangi rawat di. Menurut pandanganmu gimana nih Cuk, pengawalan tadi? Ya, saya merinding ya dengan video yang saya lihat tadi. Wah, ngeri ya, ini kecintaan besar supporter PSIM terhadap klubnya ya. Ya, walaupun mereka itu nanti klubnya akan menghadapi ya tim bertabur bintang, tapi strategi dari supporter PSIM ini bagaimana meningkatkan dan menguatkan mental pemainnya. Intinya ojo wedi ya loh.
mungkin Braja mesti mendukungmu dari belakang ya, didoakan, disemangati dan dikawal. Wah ngeri ya, ribuan loh ya, ribuan ratusan aku ya ngelatih akeh lah, butuh akeh loh. Wah, merinding ya. Ya betul, lengkap sudah berarti klub 3 di DIY itu memberikan pengawalan terhadap timnya. Saya tadi melihat juga klub Persiba Bantul itu dikawal oleh supporternya juga. Lalu PSIM juga, kemarin ada PSS Sleman. Berarti tiga-tiganya mengawal mengawal klubnya ya. Nah, itu sebuah motivasi yang tinggi untuk para pemain itu bertanding di kala saat pandemi seperti ini, tidak ada supporter di lapangan. Ya motivasinya cuman iso ngekei saka ngono kuwi lah, ibaratnya dikai motivasi dhuwur kan ya gur cedak. Latihane wae ya ning Jogja kan ya ngono. Dikai motivasi dhuwur ya supaya ben pemainnya semangat nek main. Nah, mungkin itu saja ya pembicaraan kita tentang Cyber pemilik klub PSIM ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.